Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu telah menyempatkan hadir di sini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini punya kesibukan apa enggak di rumahnya ini? Sibuk, Kak. Nah itu saya minta maaf ya mengganggu. Tapi ini sudah kewajiban kita sebagai anggota PKH ibu-ibu. Itu harus wajib hadir dalam pertemuan kelompok atau FTS yang biasa dilaksanakan tiap bulan ibu ya. Ya. Seperti biasa, penjelasan kali ini kita akan membahas tentang cara menabung ya. Cara Ya, Pak. menabung yang mana dalam pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang cara mengatur keuangan, yaitu yang dicatat dengan kas harian ibu-ibu. Oh iya, ada tugas ibu-ibu ya? Iya, Sudah Pak. ada tugasnya? Sudah, Pak. Sudah Ini lihat makanya tugasnya? saya, Pak. Boleh lah ngejakir mbak. Boh, mata ngerjaki bu. Ya, aja ganai mu. Masya Allah, ini. Ya udah, tidak apa-apa. Sudah hampir bagus kok. Cuma perlu diperjelas lagi bahwasanya dalam mengatur kas harian atau mencatat keluar masuknya keuangan, jangan sampai lupa pendapatan dan pengeluaran. Ibu harus bisa membedakan mana itu pendapatan, mana itu pengeluaran. Kenapa? Kalau pengeluaran masuk ke pendapatan nanti dan pendapatan masuk ke pengeluaran, itu nanti bisa keliru besar ya. Bisa keliru besar, bahkan bisa amburadul ibu ya, bisa amburadul. Bukan harapan positif yang kita harapkan nanti, bahkan harapan negatif pun akan timbul di situ. Oke, dalam mengatur keuangan perlu diingat aturan yang telah dijelaskan kemarin, bahwasanya pendapatan yang kita hitung itu jangan sampai lebih kecil daripada pengeluaran. Seandainya pengeluarannya lebih besar dari pendapatan nanti, itu akan berakibat min. Nah, kalau sudah min, maka akan terjadi yang namanya Hutang. Dalam mengatur menyusun laporan di situ, laporan ke harian, ada kesulitan enggak di situ? Ada, Pak. Ada ya. Kadang Pak, pendapatan enggak tentu tiap hari, Oh, Pak. begitu. Naik turun, Pak. Ya pokoknya gini, berapapun pendapatan yang kalian dapat itu dicatat. Nah, makanya di situ harus dicatat pendapatan dan pengeluaran itu untuk mengetahui sebesar mana atau sampai mana ibu-ibu ini bisa mengatur keuangan. Kalau tidak diatur, bahkan itu berakibat fatal, lebih besar pengeluarannya nanti pas kalau tidak dicatat seperti itu ya. Iya. Jadi begini ibu-ibu, dalam menyusun anggaran itu harus mengetahui rata-rata jumlah pemasukannya. Harus mengetahui jumlah pemasukannya berapa, kemudian diatur pengeluarannya. Pemasukannya satu hari dapat 50.000 misalnya, ibu dapat 20.000, bapak dapat 50.000. Kemudian pengeluarannya juga harus diatur di situ. Misal untuk anak 20.000, untuk belanja 20.000, sisanya kan sisa 10 bisa ditabung atau bisa ditaruh di dalam kas itu sendiri nanti. Kalau semuanya tidak diatur, belanja seenaknya aja habis 30.000, anak belanja habis 30.000, kan 60 sudah. Kalau sudah 60 kurang 10, gimana nanti dapat di mana? 10-nya bisa ngutang di situ. Yang kita harapkan kan tidak mau ngutang. Makanya kita harus mengatur keuangan di situ. Oke. Kemudian kita punya video di sini, Bu. Ya, punya video yang mana video ini akan menjelaskan sedikit tentang cara mengatur keuangan, ya. Di sini videonya kita lihat dulu. Perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah
termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop Makasih. dan membuat catatan. Sudah Ibu ya? Ya. Jadi perlu diingat lagi, dalam pengeluaran itu ada 2 Ibu. Ada kebutuhan, ada keinginan. Perlu dibedakan, kebutuhan dengan keinginan itu beda. Jadi yang perlu diutamakan adalah kebutuhan. Kalau keinginan nanti itu sisanya sisa dari kebutuhan bisa dibuat untuk keinginan. Begitu Ibu ya? Ya. Paham Ibu? Paham, Pak. Pak. Oke. Wes. Wes lah. Ayo, terakhir.